di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk bersuka cita dan menyembah Tuhan bersama. Istimewa pagi ini juga kami berkesempatan untuk kembali menghadap hadirat Tuhan dengan indahnya firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menuntun memimpin kami semua, sehingga apapun yang dapat kami dengar pagi ini memberkati dan mengubahkan kehidupan kami. Dan pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, sebab Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Pekerjaan lancar? Puji Tuhan ya. Kalau di tengah pandemi ini kita masih bertahan dan dikuatkan oleh Tuhan, meski keadaan, situasi, kondisi makin lama juga makin tidak menentu. Tetapi mari kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ya, kita mari tetap berharap kepada Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, hanya di dalam Tuhan ada kuasa dan juga mukjizat. Amin. Karena pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana harapan yang benar bagi orang yang percaya. Bagaimana harapan yang benar bagi orang yang percaya. Rabu lalu di jam doa sudah sedikit saya awali tentang sebuah pengharapan, renungan singkat tentang pengharapan. Dan pagi ini saya akan kembali melanjutkan apa yang sudah saya mulai dari Rebu. Bagi yang datang hari Rebu, yang tidak datang ya nikmati saja yang ada sekarang, tapi tidak berkurang makna dan berkatnya. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Alkitab kita, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai dengan 28. Begini kira-kira firman Tuhan tertulis. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dalam satu pelayanan berjumpalah Yesus dengan seorang perempuan Kanaan. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa orang Kanaan itu adalah orang yang kalau zaman sekarang itu bisa dibilang orang kafir. Kan sekarang kan gampang banget mengatakan orang itu kafir gitu kan ya. Kenapa dibilang kafir? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah. Otomatis mereka juga tidak menyembah Allah. Ono sing nyembah berhala, ono sing nyembah
dewa, ana sing nyembah kaleng kombuan ya. Ana sing nyembah ruko ya. Macam-macam disembah gitu. Ya jelas bukan menyembah Tuhan. Tetapi ada nih satu orang perempuan dari suku Kanaan yang notabene tidak mengenal Allah datang kepada Yesus meminta sebuah pertolongan, dan di situ terjadilah percakapan. Nah, saya memberi judul seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal tentang sebuah pengharapan yang benar. Dan kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan yang notabene adalah bukan orang yang punya latar belakang mengenal Allah sungguh-sungguh. Nah, bagaimana pengharapan yang benar jika diaplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini? Pengharapan yang benar itu berarti, ini poin yang pertama. Pengharapan yang benar itu berarti percaya kepada sasaran yang tepat. Mempercayai dan mempercayakan hidup kepada sasaran yang tepat. Nah, kita simak di dalam ayat yang ke-22. Di sana dikatakan ketika Yesus sampai di daerah Tarsus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Seorang perempuan Kanaan yang tidak mengenal Allah datang kepada Tuhan dan mengakui Yesus adalah Tuhan Allah dan meminta pertolongan atas kuasa Tuhan. Kaitannya apa? Seorang yang bahkan tidak mengenal Allah saja datang kepada Yesus, kepada sumber jawaban, kepada sumber pertolongan. Seorang yang notabene tidak pernah diajarkan sejak kecil tentang apa itu kebenaran, tentang siapa itu Tuhan, tetapi dia datang kepada Yesus, datang kepada solusi yang tepat. Dia tidak datang ke berhala seperti yang dilakukan nenek-nenek moyangnya. Dia tidak datang ke kaleng kerupuk seperti saya tadi bilang, atau kaleng kongguan, atau kerupuk. Kalau Kediri bilang kerupuk uyel. Kalau di sini katakan kerupuk terung. Kediri namanya kerupuk uyel. Karena lek es melempem kayak kan isu terus lek mantap di uyel-uyel gitu kan. Tak gelem pugel gitu. Makanya namanya kerupuk uyel. Kalau di Nias kerupuk apa itu? Tidak ada. Kerupuk terong putih itu loh. Nah, kalau di Nias apa namanya? Tidak ada. Ono paling ngomongnya kerupuk kulit B2 ya malah. Ada malah. Dia tidak datang kemana-mana selain kepada Yesus yang kebetulan memang lewat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya adalah pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku Kristen, yang katanya percaya Yesus, tetapi ketika memiliki masalah, ketika beban hidup menimpa kehidupannya, dia tidak datang kepada Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa berharap itu berarti datang kepada sasaran yang tepat. Harapannya harus disampaikan kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Kemana orang ketika punya masalah? Ono sing seneng mabuk di mabuk, ya kan? Ono sing melampiaskannya dengan apa namanya? Rokok. Ada yang melampiaskannya dengan narkoba. Apa namanya? Banyak sekali macam. Yang kesemuanya itu kalau disimpulkan memiliki satu kesimpulan yang sama, yaitu alasannya karena stres, karena biar plong. Ono sing minggat saka omah. Gue lagi masalah biasa cukup balik omah gitu ya. Ono sing macam-macam. Bocah-bocah zaman sekarang dolan ora mulih karena tukaran karo ibu. Bocah kualat gitu ya. Wis tukaran ora kaku salah malah minggat. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan?
Nanti ketika di jalan ada apa-apa baru nyalahkan Tuhan. Kalau Anda mau berharap kepada Tuhan, maka berharaplah dengan sungguh-sungguh dan hanya percaya kepada Tuhan. Apa datang ke dukun, ya? Masalah hilang orang disebut kena corona, ya kan gitu tuh, wah gitu kan, ketularan corona, ya kan? Masalah rambut orang ada penyakit, jangan. Berharap itu berarti percaya kepada sasaran yang tepat. Masa kalah dengan perempuan Kanaan yang tidak memiliki background percaya kepada Allah yang sesungguhnya. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya, bahkan ada yang dari kecil sudah percaya Yesus, mengenal Tuhan, dikenalkan oleh keluarga tentang siapa pribadi Yesus, nah maka menjadi sangat rugi kalau kita tidak berharap kepada sasaran yang tepat. Yang pertama. Lalu yang kedua, berharap itu berarti berserah penuh pada keikhlasan Tuhan. Sama seperti tentang doa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Salah satu dalam bahasa Yunani tentang doa itu mengartikan bahwa berdoa itu berarti menyerahkan segala sesuatu pada keikhlasan si pemberi. Yang dalam hal ini adalah Tuhan. Pun juga demikian tentang berharap. Mari kita lihat bagaimana perempuan Kanaan ini berharap dengan mengharapkan keikhlasan Tuhan. Yang pertama, ketika dia datang menemui Tuhan, ayat 22, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Respon Yesus yang pertama, Yesus diam. Ayat 23 itu, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kemudian perempuan itu masih datang lagi kepada Tuhan. Ayat 25, sedangkan 23 dia sempat hampir diusir oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus. Dia masih datang lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Kemudian Yesus berkata, aku datang untuk umat Israel. Maka dia masih merayu lagi ketika diumpamakan oleh Yesus bahwa mereka ini adalah anjing yang tidak pantas menerima berkat yang disediakan untuk anak-anak. Lalu perempuan ini merayu lagi Yesus dan berkata, anjing pun kan bisa menikmati remah-remah roti. Mungkin terkesan ini sebuah bentuk pemerkosaan atau ngeyel kepada Tuhan. Tapi di mata saya, dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan mengharap keikhlasan. Kalau aku memang gak bisa dapat roti itu, tapi izinkanlah aku menikmati remah-remah. Maka sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan, jangan pernah memaksa tuh. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, hendaklah menyerahkan segala sesuatunya, apapun itu jawabannya kepada Tuhan. Jangan ngeyel, baik itu dalam bentuk jawaban doanya seperti apa, baik itu dalam bentuk waktunya Tuhan harus sekarang. Jangan memperkosa Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Karena kalaupun Tuhan mau menuruti, belum tentu kita bisa menguasainya. Contoh, anak-anak zaman sekarang itu ya, bukan hanya anak SMP, anak SD pun wis padha numpak motor, naik motor, ya kan? Di jalanan ini di Suratmo itu kalau sore itu wah ngeri dan numpakin gila nih, numpakin ngeri. Zaman Alfa masih bayi itu tak bonceng di depan, saya pernah disantap dari belakang di Suratmo. Dan anak itu usia SD kalau saya perkirakan waktu itu. Apakah mereka sudah memiliki surat izin mengemudi? Ya jelas belum. Kita jadi bayi. Mengapa mereka bisa atau boleh mengendarai motor? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin karena memang orang tuanya menghendaki.
Ada beberapa orang tua yang berpikir daripada aku kesel kantor kayak kue ini, mending gue belajar motor dewe. Jadi kalau mau butuh silakan berangkat sendiri. Yang kedua, kemungkinan kedua, mungkin karena si anak ini maksa. Karena pada kenyataannya ada anak yang mencoba memaksa, bahkan mengancam orang tuanya, "Lerang mbok tukokne motor aku mau sekolah, lerang mbok tukokne motor aku minggat." Terus kalau sudah diberikan motor, apa dia mau sekolah? Yora juga mau kelayapan. Makanya jadi orang tua harus bijak. Karena kalau ada apa-apa itu tetap yang salah orang tua. Karena memaksa minta dibelikan motor, dibelikanlah dia motor. Akhirnya apa yang terjadi? Ada kecelakaan, ada gangster-gangster, terus begal, jambret. Kebanyakan mereka yang masih di bawah umur. Kalau beda kalau zaman saya dulu, beda. Bapak saya kalau belikan motor, dulu ketika saya belikan motor saya pertama TGR yang pernah saya bawa ke sini itu diberikan ketika saya kelas 2 SMA. Pas 17 tahun, saya sudah punya KTP, saya sudah punya SIM, baru diberikan motor. Dan diizinkan naik motor. Sebelum itu, nebeng, gandel temen, dihampiri temen, sampai ditinggalin pacar gara-gara aku numpak motor. Pacarku kecantol, bocah kakak kelas tumpahannya 3. Aku mau gandel. Ini bener aku seribu, karena dia gak akan marah. Ini bener saya ditinggal gara-gara numpak motor. Karena memang belum waktunya usianya menurut bapak saya. Nah inilah yang terjadi. Kalaupun kita memaksa Tuhan dan kalaupun paksaan itu dituruti, belum tentu kita bisa menguasainya. Belum tentu itu pas untuk kita. Maka yang terbaik dan yang paling baik adalah berserah saja pada keikhlasan Tuhan. Berharap harus tetap berharap, berdoa harus tetap berdoa. Tapi apapun itu jawabannya, biarlah Tuhan yang menentukan untuk kita. Karena itulah yang terbaik. Pun juga demikian yang dilakukan oleh perempuan anak. Itu yang kedua. Berharap berarti berserah penuh pada keikhlasan Tuhan. Yang ketiga, berharap berarti berserah dan percaya secara terus-menerus. Yang namanya berharap itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Jangan patah semangat. Karena kita bisa melihat bagaimana perempuan Kanaan ini terus-menerus merayu Tuhan. Walaupun Tuhan mengibaratkannya sebagai anjing yang tidak pantas menerima makanan. Apa tuh maksudnya perumpamaan itu? Maksudnya begini tuh. Tuhan itu datang, Yesus itu datang untuk umat Israel atau domba yang terhilang dari umat Israel, itu kata Yesus. Jadi kalaupun dia melakukan kuasa, kalaupun dia melakukan mukjizat, memberitakan kabar baik, itu dikhususkan untuk umat Israel yang terpilih, yang mereka yang sedang hilang atau domba hilang itu. Tapi dari umat Israel. Nah, sedangkan perempuan Kanaan ini diibaratkan seekor anjing yang najis, yang tidak seharusnya mendapat karena dia dari Kanaan, bukan dari orang pilihan, bukan dari umat yang mengenal Tuhan. Maka Yesus berkata, nggak pantas aku memberikan roti yang harusnya untuk anak-anak Tuhan ini untuk kamu. Beberapa kali Yesus mencoba menguji dia. Yesus diam ketika dia teriak-teriak. Kemudian Yesus mengatakan bahwa nggak pantas itu tadi. Kemudian Yesus berkata bahwa aku ini datang bukan untuk kamu. Tapi dari semuanya itu perempuan Kanaan ini membuktikan bahwa imannya kepada Yesus ini tidak putus. Dia terus memohon dengan penuh belas kasihan. Dan bagaimana dengan kita? Sejauh apa kita berdoa dan berharap kepada Tuhan? Memang Tuhan nampaknya sedang diam. Karena memang seringkali Tuhan juga harus diam untuk menguji sejauh mana
kesungguhan kita. Ini yang saya sampaikan minggu lalu. Tuhan seringkali diam, memang sengaja untuk menguji sejauh mana kesabaran dan kesungguhan kita. Karena pada kenyataannya ketika Tuhan diam, tidak sedikit orang yang akhirnya putus harapan dan mencari jalan keluarnya sendiri, memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta hikmat. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Kita sudah berharap kepada Tuhan, tetapi jawaban itu tidak kunjung datang. Teruslah berharap. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, ya. Sampai Tuhan izinkan pertolongan itu. Karena kalau berharap tetapi tidak selesai, itu namanya mutung. Ya kan? Berharap itu harus terus menerus. Jangan pernah putus harapan. Selama masih ada lutut untuk sujud dan berdoa, maka teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Selama mulut ini masih bisa mengucapkan sesuatu untuk Tuhan, teruslah memuliakan. Selama masih ada hati dan juga iman, maka teruslah berharap kepada. Ada kalanya Tuhan memang harus diam untuk menguji sejauh mana kesiapan kita. Saya kemarin sempat ngobrol sama istri saya, lagi-lagi tentang doa kami untuk memiliki rodo papat stak. Mungkin mah Tuhan sekarang sedang diam, seolah-olah tidak menjawab doa kita, karena Tuhan tahu kalau kita dikasih, jangan-jangan kita belum siap. Padahal urung mikirnya cicilane, urung mikirnya kalau misalkan ganti uli. Saya bilang, oh motor ini servis kan ganti uli rong kawan sawan pisan kok. Les belum kayak lagi di servis oleh mobil kayak apa. Makanya Tuhan berpikir, oh disik kalau tak kayak mobil, gue rasa ngopeni malah jeblok. Nah mungkin seperti itu, cuma ya bukannya ada kalanya Tuhan diam untuk menguji sejauh mana kesungguhan kita, keseriusan kita. Itu contohnya. Maka ketika Tuhan diam, tetaplah berharap. Jadilah seperti perempuan Kanaan yang percaya tepat pada sasaran, hanya kepada Tuhan. Ya baik Pak, anaknya lagi menderita. Ya jalan orang menderita. Kok gelem dia datang kepada Tuhan. Banyak kok orang yang walaupun menderita tetap tidak datang kepada Tuhan. Ya tadi seperti saya katakan tadi, sudah tahu menderita tidak datang kepada Tuhan, malah tekan itu. Jadi ini ngomong jaluk tolong mau pintar. Jadi dia mengaku dia bodoh. Tekan mau pintar. Segitu siapa? Pengen sugih, marani wong edan nek kono. Jaluk nomor. Hasil kita siapa gitu. Pengen sugih datang kepada Tuhan selain bekerja kan gitu. Ojo marani wong edan, ora ada bedane nanti. Itu masih ada. Zaman ketat-ketatnya PSBB atau PKM kemarin sampai digebuk Satpol PP. Ulah kok do tong-tong di wong edan itu nggawa rice cooker makan-makan bareng kan ini kayak jalan. Jadi sing edan iso opo gitu. Di parang Satpol PP saya lihat pas saya mau jemput istri saya masuk sedang pulang malam. Malam gelar tikar gitu. Berharap kepada Tuhan saja, itu namanya kita sasaran. Berharap berarti berserah pada keikhlasan Tuhan, jangan memaksa. Karena kalau dituruti, belum tentu kita sanggup menguasai. Yang ketiga, berharap berarti berserah percaya dengan terus menerus. Jangan pernah putus doa, jangan pernah putus pengharapan. Karena tidak ada jalan lain selain itu Tuhan. Jangan mencari jalan sendiri. Berharap itu berarti percaya penuh hanya kepada Tuhan dengan terus menerus. Kiranya ini bisa memberkati kita, menguatkan kita terlebih di masa pandemi ini.
tetap kuat di dalam Tuhan. Nggak usah takut, tetapi tetap taat pada protokol. Sambil terus berharap kepada Tuhan. Yang kerja tetap bekerja, lakukan saja untuk Tuhan dan dengan ikhlas. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita semua. Beribadah juga tetap beribadah, tapi tetap dengan protokolnya. Kiranya ini bisa memberkati kita semua, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk berkat-Mu siang hari ini. Kiranya dapat memberkati kami semua, menguatkan kami, dan membawa kami kepada iman dan pengharapan yang benar hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk hidup benar, mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan saja di dalam segala hal, dan mampukan kami untuk tetap berhikmat terhadap apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini memberkati kami semua, biarlah firman ini tumbuh berkembang dalam hidup kami, bahkan berbuah sehingga banyak orang yang dapat menikmati buah-buah iman yang ada dalam diri kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.